Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zai Kurniawan, NIM 114.008 dari TL22 Madiun dari Blok 8 Praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 6 dari Praktikum SIL mengenai yang telah dilakukan pada saat praktikum kemarin. Jadi untuk yang pertama kita buka aplikasi dari MapSource, kemudian kita tekan file, lalu kita tekan open. Nah, setelah kita masuk open, kita masuk ke jejak sama titik pada yang telah kita lakukan pada saat tracking kemarin. Jadi yang pertama kita tekan open. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita lihat dulu. Nah, setelah kita tahu filenya seperti ini, kita kemudian tekan file, kemudian kita save as, kemudian kita masukkan ke folder penyimpanan. Jangan lupa untuk penyimpanannya formatnya adalah DXF. Kemudian kita tekan, lalu kita save. Kemudian setelah ini pastikan UTM nya itu adalah sesuai 49M, pakai UTM. Kemudian ini juga satu semua, kemudian tekan OK. Oke, setelah ini sudah, kemudian kita tekan file, tekan new lagi, kemudian tekan file lagi, kita masuk ke open. Setelah kita membuat yang jejak, sekarang kita buat yang titik. Sama seperti tadi, kita tekan titiknya, kemudian tekan open. Nah, kemudian setelah muncul semua seperti ini, kita blok dari bawah ke atas semua, kita blok semua ini seperti ini. Kemudian kita masuk ke file, kita tekan save as. Nah, setelah kita tekan save as, kemudian kita ubah save as type nya menjadi DXF sama seperti tadi, lalu kita tekan save. Sama, pastikan pakai UTM, kemudian angkanya ini adalah satu semua, kemudian tekan OK. Kemudian setelah kita selesaikan di MapSource, kemudian kita buka di ArcGIS, yang dimana seperti biasa kita klik kanan pada layers, kita tekan properties. Nah, setelah kita tekan properties, kita ubah WGS nya menjadi 49S, kemudian kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita klik kanan pada layer, kita add data. Kemudian setelah kita add data, kita masukkan file yang telah kita masukkan kemarin dengan klik to connect to folder. Kemudian kita cari file penyimpanan kita. Kemudian kita masukkan ini semua, kita blok seperti ini, lalu kita tekan add. Kemudian setelah muncul semua datanya seperti ini, kita tekan tanda plus pada masing-masing file yang dimana jejak sama titik. Perlu diingat, untuk yang bagian jejak kita hanya memberi checklist pada bagian polyline, sedangkan yang lain kita unchecklist semua. Jadi mulai seperti ini. Nah, setelah sudah, kemudian kita beralih ke bagian yang titik. Perlu diingat juga, untuk yang bagian titik itu kita hanya unchecklist
kita hanya checklist bagian poin saja. Untuk yang lain kita unchecklist semua seperti ini. Oke, kemudian setelah kita unchecklist semua bagian tidak perlu, kemudian kita tekan pada bagian ini, kita klik kanan, kita masuk ke open attribute table. Nah, perlu diingat pada bagian open attribute table tuh kita hanya memberi seperti ini. Itu pada bagian awal, bagian nomor 1 ini, dan nomor terakhir seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita klik kanan pada bagian polyline, kita tekan data, ekspor data, kemudian kita simpan pada file penyimpanan kita dengan nama jejak. Kemudian kita pastikan juga filenya itu SHP, lalu kita tekan save. Nah, setelah sudah seperti ini, kita close, kemudian kita masuk ke titik dengan kita klik kanan pada bagian point, kemudian kita masuk ke open attribute table. Nah, pada bagian open attribute table itu kita tekan select by attributes, kemudian kita masuk pada bagian ref name, kita spasi, kemudian sama dengan, kemudian tekan get unique values, tekan yang waypoint, lalu kita tekan apply. Kemudian setelah kita tekan apply, kemudian kita langsung ke klik kanan pada titik, kemudian kita masuk ke data, ekspor data, kemudian kita masukkan datanya pada penyimpanan kita dengan memberikan nama titik. Seperti ini, dan jangan lupa save as-nya, save as type-nya adalah zip file. Tekan save. Oke. Yes. Nah, setelah seperti ini, lalu kita close atau semuanya. Kemudian setelah seperti ini, setelah muncul seperti ini, kita klik kanan pada titiknya tadi, kemudian kita open attribute table, lalu kita geser. Nah, pada ref name ini kita urutkan, sebentar, saya lupa. Jangan lupa ditekan start editing dulu, kita tekan OK. Lalu kita tekan continue. Nah, setelah seperti ini, kita ubah kalimat waypoint ini menjadi nomor sesuai urutan pada saat kita tracking kemarin. Dari yang pertama itu adalah kan kita kemarin dari thumbnail, kita kasih nomor 1. Kemudian dari thumbnail kita kemarin ke purpose dulu, itu kita kasih nomor 2. Lalu setelah dari purpose kita ke rektorat, kita kasih nomor 3. Setelah itu kita ke audit, kita kasih
jadi nomor 4, FVP selanjutnya 5, lalu ke lapangan itu adalah 6, kemudian yang terakhir adalah rumah kaca yaitu 7. Nah, setelah semua ini kita klik kanan, kemudian kita ekspor data. Setelah kita ekspor data, kita masukkan dan kita beri namanya menjadi, jangan lupa kita ubah menjadi save file, lalu save. Oke, jadi kita tekan yes. Setelah seperti ini, kemudian kita close, kemudian kita tekan 2 kali pada garisnya, kita delete vertex, kemudian kita hapus titik yang menurut kita tidak rapi dan sisakan 1 titik seperti ini. Nah, setelah kita menemukan 1 titik seperti ini, lalu kita klik yang modify sketch vertex, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, ya, kemudian kita lakukan hal yang sama pada masing-masing titik yang lain. Kemudian setelah kita selesai, kita rapikan seperti ini, jangan lupa kita ganti garisnya menjadi, kita klik namanya seperti ini. Nah, setelah sudah, kita klik yang nomor 2 ini, kita kasih ukurannya menjadi 2, 1 aja deh. Kemudian kita tekan OK. Kemudian setelah seperti ini, jangan lupa kita tekan editor, stop editing, lalu kita save. Kemudian kita klik kanan pada titik, kemudian kita tekan open attribute table, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah ref name yang semula namanya menjadi waypoint menjadi angka dengan cara seperti ini. Pertama kita tekan select by attribute, kemudian kita masukkan ref name kemudian sama dengan get unique values, tekan waypoint, lalu kita tekan ini. Sorry salah. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ubah waypointnya menjadi angka, sama seperti yang sebelumnya, dengan cara kita start editing. Oke. Kemudian continue, kemudian kita urutkan sama seperti yang tadi. Kemudian setelah seperti ini, kita klik satu-satu, kita tekan urutan dari yang nomor 1 hingga nomor 7 seperti ini.
setelah sudah seperti ini, kita tekan seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita edit kita masuk ke data, export data, dan kita save dengan nama titik 1, lalu kita save. Oke. Nah, setelah seperti ini kita close, lalu kita klik kanan, kemudian properties, setelah itu kita masuk ke kategoris. Jangan lupa kita masuk ke ref name. Sebelumnya kita tekan ini juga, edit simbol. Untuk kali ini kita akan membuat menjadi 3 layer dengan seperti ini. Nah, kemudian kita tekan ini, karakter marker simbol, kita ubah menjadi warna menjadi lingkaran yang kosongan, ubah menjadi 14, lalu kita naikkan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, layer yang kedua sama, warna yang ada isinya, ukurannya juga sama, kita naikkan. Nah, setelah seperti ini kita ubah yang layer nomor 3 sama, menjadi karakter marker simbol, lalu ini diubah menjadi scale nomor 23, kemudian klik ini, kemudian kita naikkan. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita kembali ke layer 2. Jangan lupa untuk warnanya diubah menjadi warna yang terang seperti ini, solar yellow. Lalu kita tekan OK. Setelah itu baru kita ketik add all values. Nah, kemudian setelah kita apply akan muncul seperti ini. Lalu untuk pembuatan tabelnya kita klik ini, kemudian kita checklist label features in this layernya. Kemudian jangan lupa name-nya kita ubah menjadi ref name. Kemudian setelah kita ubah menjadi ref name, jangan lupa untuk hurufnya menjadi Times New Roman. Ukurannya pakai 8 aja. Kemudian masuk ke simbol, karena simbol juga udah benar, berarti kita akan OK. Dan placement properties, kemudian pada placement properties kita titik change location, lalu kita tekan ini, kemudian kita tekan OK, kemudian kita tekan OK lagi, kemudian kita tekan apply, baru OK. Nah, akan muncul angka seperti ini. Lalu kita tambahkan peta citra UPN dengan cara kita klik kanan pada layer, kemudian add data, kemudian kita masuk ke file yang menyimpan peta citra, kemudian kita tekan add.
akan jadi seperti ini. Nah, setelah akan jadi seperti ini, jangan lupa kita save dengan cara kita tekan file, kemudian kita tekan save as. Jangan lupa kita beri nama pada kemudian kita tekan save. Jadi setelah ini selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.